Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berganis PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 1a dilanjutkan ayat 12 sampai 22. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 7 ayat 1 sampai 2, ayat 10 dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam perjalanan hidup kita, tentu kita temukan banyak orang yang mendukung kita, baik itu materi maupun jasa. Tetapi tidak sedikit orang juga yang tidak mendukung kita.
Ada orang yang mungkin menganggap kita kurang kompeten, atau bisa juga karena mereka merasa kenyamanan mereka terancam karena kehadiran kita. Ketika kita menolak untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi sementara ruang lingkup kita menganggap kejahatan adalah hal yang baik dan menguntungkan mereka, otomatis kita tidak akan disukai, bahkan kita akan dikucilkan, atau bahkan bisa saja mereka bersekongkol untuk menyingkirkan dan menjatuhkan kita, karena kita dianggap penghalang, penghambat, dan pengganggu mereka. Di zaman sekarang orang baik bisa dinilai jahat dan menyesatkan. Sebaliknya, orang jahat dapat dinilai baik, bahkan dibanggakan dan dibela. Orang baik, bermoral, dan berbudi pekerti luhur memang akan menghadapi aneka masalah, tantangan atau hambatan, dihadang oleh orang-orang tertentu yang tidak suka akan kebenaran dan gila akan harta benda, kekuasaan, dan kehormatan duniawi. Hal semacam ini kerap kali juga terjadi di negeri kita yang tercinta ini, di mana orang yang berduit dan serakah akan kekuasaan, harta benda, dan kehormatan dunia, dengan uangnya membayari orang-orang tertentu yang tidak kenal akan kebaikan untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, guna menakut-nakuti orang-orang baik, bermoral, dan berbudi pekerti luhur. Orang yang demikian memang tidak memiliki cinta kasih dan tidak manusiawi. Mereka lebih sering memutarbalikkan kebenaran menjadi kebohongan. Sering kebenaran dan kebaikan jatuh di bawah kekuasaan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam kitab kebijaksanaan tadi mengingatkan kita bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak kebenaran dan kebaikan, dan bukan anak-anak kebohongan dan kejahatan. Anak-anak Tuhan selalu membawa kebaikan dan kebenaran bagi orang lain. Anak-anak Tuhan sama artinya dengan orang baik yang tidak seperti orang fasik atau jahat, yang suka mencelakai orang baik dan benar, yang suka bersekongkol untuk menyingkirkan orang benar. Orang baik terkadang disalahkan dan orang salah dibenarkan. Apa yang dilakukan oleh orang benar sepertinya memberikan penderitaan bagi mereka yang tidak menyukainya. Orang fasik atau orang jahat memiliki berbagai cara atau 1001 cara untuk menyingkirkan orang baik. Orang fasik bukan saja rancangan mereka jahat, tetapi intensi dan motivasi mereka selalu jahat. Karena di dalam hati mereka yang ada adalah kejahatan, yang ada adalah siapa korban mereka selanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam Injil hari ini menceritakan bagaimana sosok Tuhan Yesus dan otoritasnya dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi. Apakah ia orang baik atau orang jahat? Dan apakah semua pengajarannya itu benar atau menyesatkan orang? Orang mulai bersungut-sungut satu dengan yang lain. Ketidaksenangan orang Yahudi berkembang menjadi skenario untuk membunuh Yesus. Mereka ingin menghukum Yesus melalui jalan kematian yang memalukan. Berhadapan dengan situasi yang sulit ini, Yesus ingin menjauh dari Yudea, tempat di mana orang-orang Yahudi ingin membunuhnya. Hari Pondok Daun adalah hari berkumpulnya orang Yahudi di Bait Allah untuk mengucap syukur atas hasil panen. Tentu saja banyak orang yang akan hadir di sana. Saudara-saudara Yesus mendorong Yesus menggunakan kesempatan itu untuk menampakkan diri kepada dunia. Mereka tidak bermaksud ingin memotivasi Yesus, sebab mereka sendiri tidak percaya kepada Dia. Mereka mungkin hanya menyindir Dia. Yesus memang tidak pergi karena tahu bahwa Ia harus melakukan segala sesuatu sesuai waktu yang Bapa tetapkan. Yesus tidak mau mendahului waktu yang Bapa tetapkan, sebab ada pekerjaan yang Dia harus lakukan, yaitu memberi kesaksian tentang pekerjaan-pekerjaan dunia yang jahat. Karena itulah Ia akan dibenci. Yesus ke Bait Allah dengan tidak terang-terangan, secara diam-diam. Yesus berangkat ke Bait Allah bukan karena Yesus terbujuk oleh saudara-saudaranya. Yesus sadar diri sebagai orang Yahudi.
Karena itu, ia patut ambil bagian dalam perayaan tersebut. Untuk tidak menimbulkan kejutan, Yesus datang secara diam-diam. Yesus bekerja bukan untuk mencari popularitas, juga bukan untuk mengikuti kemauan banyak orang, melainkan ia senantiasa bekerja menurut kehendak Bapanya. Yang menarik adalah bahwa Yesus memilih untuk tidak memperlihatkan diri sebagai pribadi yang hebat. Yesus tidak memperlihatkan diri sebagai sosok yang gagah berani memberikan perlawanan kepada orang-orang Yahudi. Meskipun orang-orang Yahudi ingin menangkap dan membunuhnya, Yesus tetap setia mengajarkan kebenaran. Ternyata di sana gaung popularitas Yesus sampai juga. Meski tidak berani bicara keras-keras karena takut terhadap orang-orang Yahudi, namun orang banyak tetap membicarakan Yesus. Ada yang menyebut Yesus sebagai orang baik, mungkin karena telah melihat kebaikan yang Yesus lakukan kepada orang-orang sakit dan kepada semua orang yang memerlukan pertolongan. Namun ada juga yang tidak setuju. Mereka mencap Yesus sebagai penyesat rakyat. Kebanyakan orang Yahudi menganggap bahwa mereka mengetahui asal-usul Tuhan Yesus, tetapi dari mana asalnya mereka tidak tahu. Itulah sebabnya mereka menolak untuk percaya kepada Yesus. Mereka tidak mengetahui bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Bapanya. Betapa menyedihkan karena begitu banyak orang dari masa ke masa mempunyai pengetahuan yang salah tentang Tuhan Yesus. Akibatnya mereka tidak mengenal dan tidak percaya kepada Yesus. Mereka saling memberikan pendapat tentang Dia. Mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada, Tuhan Yesus tampil dan dengan tegas mengatakan, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha mau menangkap Yesus, namun karena saatnya belum tiba, maka tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Yesus tidak pernah goyah dalam menjalani panggilannya untuk mewujudkan penebusan bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam hal ini tentu akan timbul pergulatan dalam diri kita. Kita mau tetap pada tekad kita menjadi orang baik atau bersekongkol dalam kefasikan. Namun apapun resikonya, tetaplah menjaga hati dan teruslah menjadi orang baik. Meskipun kebaikan itu membawa kita pada penderitaan, kita dihina, dicemooh, dicaci maki, atau bahkan disingkirkan. Tetapi jika kita mampu bertahan, maka buah kebaikan itu bukan saja mendatangkan berkat bagi diri kita sendiri, tetapi juga berkat bagi orang lain. Apa yang dialami oleh Yesus bisa terulang dalam sejarah masa kini. Sebagai murid Yesus, kita diajak untuk meneladani hidup Yesus, yaitu tidak meninabobokan kejahatan, tetapi memperjuangkan keadilan, kebaikan, dan kebenaran tanpa kekerasan. Memang salah satu resiko yang harus diterima oleh orang benar dan baik adalah mengalami ancaman sebagai yang Yesus alami sendiri. Yesus sudah pernah berkata kepada kita bahwa para pengikutnya akan mengalami penganiayaan seperti yang Ia alami. Tidak usah malu menghayati diri sebagai anak Tuhan. Artinya orang yang senantiasa melaksanakan kehendak dan perintah Tuhan di dalam cara hidup dan cara bertindak kita setiap hari. Bila kita tidak sungguh rindu mengenali Yesus di dalam kebenarannya, maka akan datang saatnya kita tidak lagi dapat menemukan Dia. Walaupun kita berada dalam situasi terisolasi di rumah, namun kita adalah orang-orang tertebus, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Itu berarti kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang baik dan benar. Dalam keadaan terisolasi di rumah, tak berarti kita terisolasi dari Tuhan. Terisolasi di rumah adalah sebuah tantangan dan juga peluang untuk semakin mengenal Yesus. Terisolasi di rumah tak berarti menguburkan iman kita,
melainkan justru lebih mematangkan iman kita. Terisolasi di rumah adalah sebuah salib yang mesti kita pikul, yang tentunya akan ada fajar kemenangan. Tak ada kemenangan tanpa salib, tak ada kegembiraan tanpa penderitaan. Kita ini orang beriman yang percaya kepada Allah. Mari kita menghayati dan merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang yang benar beriman akan tetap percaya kepada Yesus sebagai Putra Allah, penyelamat dunia yang akan menyelamatkan hidup kita. Karena Yesus telah diutus ke dunia untuk keselamatan kita semua. Mari kita ulurkan tangan kita pada Tuhan dan mohon agar kita siap dan tidak takut meneruskan apa yang sudah diperjuangkannya bersama dengan semua orang yang berkehendak baik. Mari kita buat tindakan nyata seperti apa yang dibuat oleh Yesus, yakni mewartakan kabar gembira dari Allah di tengah-tengah saudara, sahabat, bahkan masyarakat yang ada. Jangan takut, Tuhan telah berjanji kepada kita bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Akhirnya, sekalipun sebagai orang baik dan benar sering menjadi korban, sering mengalami penderitaan, namun ketika orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengarkannya dan melepaskannya dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari berbagai kejahatan. Amin. Selamat pagi. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga komen agar video ini bisa Bapak Ibu Saudara-saudari tonton setiap hari.